pemirsa Cokro TV yang budiman, di sini saya akan membicarakan isu yang sangat rame ya sampai sekarang ya, yaitu soal hak angket. Nah, saya bersama Mr. Kodari, Mr. Q. Selamat datang ke Cokro TV. Thank you, Mas Al. Kodari. Nah, ini kan soal hak angket ini kan perdebatan yang muncul ya, salah satunya kan ini adalah jalur politik yang ditempuh untuk membicarakan atau mempersoalkan soal the so-called narasi kecurangan ya, atau tuduhan adanya kecurangan. Setelah mereka tahu bahwa jalur hukum itu mentok. Kan kalau jalur hukum kan harusnya melalui MK ya. Kalau Bawaslu. Sengketa hasil pemilu kan ke MK. Kalau proses Bawaslu. Kalau proses ke Bawaslu atau PT UN. Kalau ada pidana Gakumdu. Nah itu. Nah tapi kan karena mereka nggak mau ke sana, makanya larinya ke politik. Dan karena itu cocok dibicarakan oleh political scientist, ahli politik, dalam kurung cenayang, dalam kurung dukun politik. Itu karena analisanya selalu akurat. Gitu. Gimana Mr. Q melihat ini? Ya, pertama ini analisa kualitatif ya. Jadi kita nggak bisa jadi dukun di sini. Kalau kuantitatif kita bisa pura-pura jadi dukun. Betul, karena hasilnya kan sebetulnya sudah matematis sekali gitu. Nah, saya mau mulai dari acara saya di salah satu Kompas TV ya. Kompas acara TV, satu mejanya Mas Budiman Tanurejo. Yang diminta bicara pertama itu adalah Masinton Pasaribu. Masinton Pasaribu ini ditanya mengenai hak angket. Kenapa perlu hak angket? Ada dua hal yang saya ingat dia sebut ya. Pertama, soal keputusan MK yang dianggap menguntungkan kandidat tertentu. Yang kedua, dia menyebut soal 3 periode, gagasan 3 periode, begitu, sambil ngelirik saya. Nah, saya ketika diminta bicara oleh Mas Budiman, saya bilang begini, prospek hak angket itu sebetulnya tergantung pertama-tama adalah bagaimana pendefinisian kasus atau masalah kecurangan ini dirumuskan dengan solid dan sama lah antara para partai politik yang mengusung gagasan ini. Kan sekarang ini yang sudah kelihatan ngomong itu kan 3 sekjen yang tergabung di 01. Ada Nasdem, ada PKS, ada PKB. Tapi pada waktu itu mereka juga mengatakan kita nunggu PDI Perjuangan. Gitu. Jadi mereka ini nggak bisa diharapkan jalan duluan. Jadi kata kuncinya menurut saya kalau kita atau pemirsa ini nanti mau lihat ini gerak apa enggak, lihat aja statement yang keluar dari PDI Perjuangan. Nggak bisa kita melihat dari Nasdem dan seterusnya. Gitu. Nah yang kedua, saya bilang kalau bicara apa yang disampaikan oleh Masinton, saya berani mengatakan bahwa ini barang masih jauh dari kuat. Karena apa? Masinton ini kan salah satu bulldozernya let's say PDI Perjuangan gitu, yang paling galak, paling kenceng. Tetapi dia sendiri dengan pernyataan di tempat sepenting itu dan momentum sepenting itu sebetulnya sangat lemah. Ketika dia menyebut MK itu jelas bukan ranahnya dari hak angket. Karena hak angket itu menyelidiki kebijakan pemerintah. MK itu bukan pemerintah sama sekali. Dengan sendirinya udah nggak bisa, itu udah gugur. Itu. Salah alamat ya. Salah alamat. Nah, yang kedua ketika dia ngomong soal 3 periode, Anda mau mengangket saya. Salah lagi. Saya bukan pemerintah. Nggak ada jabatan saya di pemerintahan sama sekali. Kan begitu kan? Gitu. Nah, saya pernah mendengar juga ada orang yang politisi yang mengatakan hak angket itu perlu. Dia pokoknya semua kecurangan dan permasalahan yang itulah berseliweran di media sosial. Nah, mati kepala. Gimana mau ngomong hak angket, hak seserius itu ya, yang tentunya membutuhkan soliditas soliditas data gitu kan, keberanian politik yang luar biasa untuk bicara data saja. Dia ngomongnya yang berseliweran di media sosial. Nah, saya ingat kasus hak angket Senturi dari salah seorang motor angket Senturi. Hak angket Senturi itu kenapa kemudian bisa bergerak? Karena datanya solid, Mas. Datanya solid. Jadi beliau ini memulai dari ketika dukungan belum ada dan dia roadshow ke sana kemari dan akhirnya berkembang, dukungan meluas. Kenapa dukungan meluas? Karena datanya sangat kuat. Jadi kalau datanya ini nggak kuat, datanya omon-omon kan gitu kan ya, atau misalnya kayak
saya kembali di iNews itu, presentasi dari tim 01. Ini contoh simulasi kecurangannya. Ya, itu kecurangan atau simulasi? Yang buat siapa? 01 sendiri lah. Mana bisa simulasi dijadikan dasar untuk mengajukan hak angket ya. Gitu. Jadi datanya, kualitas datanya pada hari ini menurut saya menjadi pertanyaan besar ini buat pemirsa nih ya. Kualitas datanya ini menjadi pertanyaan besar. Jadi kita di awal diskusi aja sudah lemah banget nih soal angket ini. Mereka belum bisa mendefinisikan masalah dengan baik. Orang yang harusnya paling mampu mengartikulasikan masalah itu ternyata begitu lemah argumentasinya. MK bukan target angket, Kodari bukan target angket. Habis itu kemudian ngomong mengenai data itu yang ada di media sosial. Itu kalau kita bicara data ya. Ini belum kita bicara soal target, Mas. Sebentar. Kalau soal pendefinisian masalah aja nggak jelas. Padahal kalau dalam orang nulis skripsi aja, kan diawali dengan perumusan masalah. Iya kan? Perumusan masalah itu harus jelas nih. Sama aja. Ini apalagi soal-soal yang segenting hak angket gitu. Soal-soal yang segenting kayak gini. Keberanian itu bisa lahir dan akan lahir dari soliditas data. Saya ini berani ngomong sekali putaran. Karena berangkat dari soliditas data. Kalau saya nggak punya soliditas data, nggak berani saya ngomong sekali putaran. Saya berani nantang EF, nantang Ahok, karena saya punya soliditas data. Kalau nggak, mana mungkin saya berani nantang ini mereka. Gitu. Dan saya tahu persis hak angket Senturi itu juga melahirkan keberanian dari berbagai pihak karena soliditas datanya. Gitu loh. Nah, jadi sorry, yang kedua tadi apa? Saya memotong tadi. Ya, soal ini yang pertama mendefinisikan masalah. Kedua, soliditas data. Yang ketiga, soal target. Target ya. Dari angket ini. Ini juga belum terdefinisi dengan baik. Boro-boro mau mendefinisikan target kan. Uang permasalahan aja belum jelas. Nah, memang kita mengidentifikasi beberapa target lah. Misalnya kayak yang paling ekstrim, pemakzulan. Gitu. Ada juga pemilu ulang. Itu dia. Ada juga apalagi ya, mendelegitimasi sekedar pembelajaran. Supaya jangan diulangi lagi gitu. Nah, sekarang ya para pihak yang terlibat ini kan nggak satu. Let's say partai yang ada di 01 PKS, Nasdem, PKB. Yang di 03 PDI dengan P3. Apakah mereka punya target yang sama? Begitu targetnya nggak sama, itu bisa bubar juga. Ya, jadi suatu koalisi, suatu pergerakan itu dia baru solid kalau dia punya identifikasi masalah yang sama dan target juga yang sama. Itu aja belum tentu sukses kan? Apalagi kalau untuk hal yang sangat mendasar itu mereka tidak bisa menemukan titik temunya. Gitu. Jadi mau kemana Anda ini? Apakah cuma sekedar pembelajaran? Apakah bisa pemilu ulang? Apakah bisa memakzulkan? Kalau misalnya Pak Mahfud ya kan, Pak Mahfud bilang memang kalaupun toh angket nanti dilaksanakan, itu nggak bisa membatalkan hasil pemilu, ya kan? Jadi artinya tidak ada pemilu ulang. Terus juga tidak bisa membatalkan keputusan MK soal Gibran. Yang bisa dilakukan, kata Pak Mahfud, kalau saya nggak salah tangkap ya, itu yang menjadi targetnya itu adalah kebijakan pemerintah terkait pemilu. Jadi bukan soal pemilunya, tetapi agensinya ini pemerintah. Jokowi dalam hal ini itu yang kemudian diangket gitu. Ya sudah, kita runtut aja lah soal pemakzulan misalnya. Pertama, secara waktu udah nggak mungkin. Pak Jokowi ini nggak usah dimakzulkan, 8 bulan lagi udah selesai. Dan 8 bulan itu sebentar loh. Yang kedua, memakzulkan itu pasti menimbulkan biaya, biaya politik, biaya keamanan, biaya sosial dan yang lain-lain yang mengganggu stabilitas politik, stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kenyamanan masyarakat, dan seterusnya. Saya kira semua partai, terutama justru PDI Perjuangan, akan sangat berhitung tentang itu. Belum lagi prosesnya yang, ya menurut saya kemungkinan untuk berhasil juga berat, ya kan? Karena apa, dari DPR, terus kemudian ke MK, MK balik lagi ke DPR, itu juga kalau disetujui oleh MK kan? Harus melalui MK juga ya? Harus melalui MK. Pemakzulan kan semua jenis pemakzulan,
setelah adanya amandemen konstitusi, saya lupa persis tahun yang berapa itu. Pokoknya belajar dari pengalaman Gus Dur, itu kan harus ke MK. Gus Dur itu bisa cepat jatuh karena dua hal. Pertama, semua orang dia musuhin, semua orang dia pecat-pecatin. Iya kan? Yang kedua, jurus dewa mabuk lah. Jurus dewa mabuk ya, kan gitu. Yang kedua, waktu itu nggak ada MK. Nah sekarang Pak Jokowi apa macet-macet orang? Nggak ada kok, semua dipertahankan sama dia. Bahkan Nasdem yang tinggal satu pun dipertahankan sama dia. Sebaliknya Nasdemnya udah tinggal satu pun nggak lari kan? Nggak lari. Ya. Malah datang kan gitu kan? Betul. Gitu. Dan PDIP juga nggak ada yang mundur, nggak ada yang diperhatikan, kan? Ya kan? Padahal Menteri PDIP banyak banget. Banyak gitu. Sekali gitu. Gitu. Jadi perilaku Pak Jokowi itu berbeda 180 derajat dengan Gus Dur. Dari situ saja kita sudah mengatakan bahwa partai nggak punya motif sebetulnya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Gitu. Kenapa? Menterinya masih dipertahankan kok. Nah, kemudian kita bicara mengenai apa? Bicara mengenai pemilu ulang. Kalau pemilu ulang, nggak mungkin lewat jalur hak angket. Pertama, yang namanya kalau bicara pemilu ulang itu ya pasti harus dibuktikan dulu. Adanya kecurangan dan itu harus pada level TPS. TPS kita 820.000. Ya, 1%-nya 8.200 TPS. Dan harus dibuktikan bahwa di situ kemenangan apa? Ini juga ribut sendiri nanti antara 01 dengan 03. Ini yang menang di sini siapa ya? Kamu panggilannya. Dan kemenangannya istilahnya Hasan itu harus 100%. Gitu. Nah, kalau kemenangan dia di TPS itu cuma 50%, berarti 2 kali lipat dong jumlah TPS-nya. Katakanlah mereka cuma mengejar untuk supaya 01, 03 maksud saya. Cuma mengejar agar 2 putaran. Pemilunya 2 putaran kan begitu. Sekarang surveinya sekarang real count-nya 58. Berarti supaya di bawah 50% kan 8% atau anggaplah 9%. Gitu. 9% itu kali 8.000, 72.000. Dalam waktu yang harus menang salah satu kandidat itu atau 2 kandidat itu 100%. Nggak ada. Di situ aja udah rumit. Oke, jadi di TPS ini kita menang siapa ya? Kamu atau aku? Itu jadi tidak lagi. Makanya yang mereka persoalkan itu, kalau saya nggak salah tangkap ya, itu bukan di proses ketika eksekusi terjadi, ketika coblosan, tetapi sebelumnya. Ini kan narasinya narasi yang sebenarnya nggak jauh beda dengan dirty vote itu, bahwa di belakang semua ini ada desain kecurangan dan itu adalah Jokowi, dan kalau pakai istilahnya Rocky Gerung, TPS-nya cuma 1 yang di MK dan itu dicoblos oleh Jokowi gitu. Dan kalau itu yang dijadikan dasar atau argumentasi utama, otomatis hak angket nggak bisa dijalankan. Karena MK. Jadi bukan pemerintah. Bukan pemerintah gitu. Jadi dengan sendirinya kalau kembali kepada tesis itu, tentu saja ya angket itu justru gugur. Nah, karena itu yang tersisa dari semua pilihan target yang ada adalah bagaimana ini istilahnya pembelajaran politik atau mendelegitimasi Pak Jokowi. Pertanyaan saya, apakah mendelegitimasi Pak Jokowi itu perlu sampai hak angket? Nggak usah lah. Bikin video YouTube aja, bikin YouTube aja lagi. Bikin aja kayak dirty vote. Iya kan? Susah amat. Pasti waktunya lebih pendek, energinya juga lebih pendek gitu. Jadi bikinlah, ini saran saya ya, kalau Anda masih kecewa dengan Pak Jokowi, Anda bikin dirty vote jilid 2. Iya, judulnya kalau pertama kan dirty vote, yang kedua very dirty vote. Nah, jadi terus nanti apa gitu. Terima kasih atas memberikan saya kebahagiaan ketawa pada ini. Dari tadi serius dulu kan. Ya. Atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang ya. Film dirty vote versi agak lain. Iya benar, agak lain. Lainnya LAEN ya. Ini kan ada film yang lagi populer kan? Betul. Oh iya, penontonnya luar biasa. Luar biasa itu. Jadi mungkin ini saran saya ya, supaya dirty vote penontonnya lebih banyak. Ketimbang angket. Ketimbang angket, kasih judul dirty vote 2 agak lain. Jadi kalau cuman mau mendelegitimasi atau cuman buat pembelajaran demokrasi ya coba Anda lihat dari kacamata partai politik. Apakah mereka akan melakukan ikhtiar politik yang begitu besar, begitu dahsyat hanya untuk memperjuangkan delegitimasi? Hal yang bisa dilakukan dengan Anda membuat film dirty vote jilid. Betul. Nah tadi karena Mr. Q ngomong soal partai politik ya, kan tadi sebelumnya kan Anda bilang bahwa ini kan
PKS, Nasdem atau partai-partai yang menyatakan sampai saat ini kelihatannya mengendorse hak angket kan menunggu lead dari PDIP. Nah, di PDIP sendiri itu kan juga sesuatu yang perlu tidak dibicarakan. mudah. Bagaimana seberapa jauh PDIP merespon soal hak angket ini? Betul. Misalnya di kalangan DPR-nya. Kan Mr. Q di dalam satu podcast bilang bahwa mereka 70% Mbak Puan. Bisa dijelaskan lagi nggak itu soal itu? Bukan di podcast, di TV saya bilang. Oh, di TV ya? Oke. Di Kompas TV itu. Jadi gini, kita kalau bicara soal partai politik ya, hemat saya pada hari ini tidak mudah untuk kemudian hak angket itu untuk dikerjakan juga. Pertama beginilah, terutama kalau kita bicara PDI Perjuangan. Ini supaya agak beda dengan di TV ya. Saya lainin argumentasinya agak lainin dikit. Iya, makanya jangan ngulang lah, jangan ngulang. Jadi PDI Perjuangan itu kalah pemilihan presiden, tetapi dia menang pemilu legislatif. Jadi sebetulnya PDI ini dalam tanda kutip ya, izin ya kalau saya ini salah ya, pakai kalimatnya salah. Ya nggak kecewa-kecewa amat sih sebenarnya. Ya. Gitu. Kalah pemilihan presiden tapi masih menang pemilu legislatif. Dia bukan kalah total. Gitu. Jadi ini bukan istilahnya banteng ketaton tuh menurut saya nggak berlaku. Banteng ketaton tuh kalau Anda sudah banteng lecet lah ini mungkin. Iya, banteng lecet. Nggak sampai ketaton. Iya, bukan banteng ketaton ini. Iya. Jadi ya mungkin agak marah. Pakai betadin dia. Gagal dapat 2, ini dapat 1. Bukan semuanya gagal lalu kemudian kita ini istilahnya tinggal tinggal kolor doang. Enggak, gitu loh. Gitu masih menang. Itu satu menurut saya ya. Membuat sebetulnya kalau dibilang kecewa banget nggak? Nggak juga sih kalau menurut saya sih. Nah yang kedua, kalau kita bicara soal dinamika di lapangan, ini juga nggak mudah. Oke, misalnya PDI Perjuangan mengajukan hak angket, lalu dilakukan reshuffle oleh Pak Jokowi. Nah itu nggak mudah. Kenapa? Menterinya PDI Perjuangan tuh banyak banget. Kehilangan begitu banyak menteri, tentu sesuatu yang berat lah. Ya, yang jelas punya KTA, setahu saya ada 7 orang. Yang nggak punya KTA tapi endorsement Teguh Umar mungkin ada 3 nama, 10, ya kan? Lalu kemudian ada 1 nama lagi, saya pisahkan daripada yang lain gitu. Karena cuma 1 tapi posisinya sangat strategis, orangnya juga sangat strategis. Beliau ini dieman-eman oleh Pak Jokowi, dieman-eman juga oleh Ibu Mega, kan begitu. 1 orang ini nilainya setara dengan 10 menteri yang lain. Jadi total, kalau disapa oleh Pak Jokowi, sebetulnya PDI kehilangan 20 menteri. 11 menteri atau setingkat menteri yang nilainya setara dengan 20 menteri. Nah, ini juga baru, nggak ada di TV. Iya, betul. Saya kira itu betul. Khusus untuk Sahal. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Ini khusus buat yang suka ketawa-ketawa kalau nonton kita. Kan, gitu. Jadi itu kehilangan yang besar. Nah, yang ketiga, harus nanti bisa ada potensi manuver balik loh dari partai-partai politik yang lain. Misalnya sekarang ini kan asumsikan PDI Perjuangan kursinya paling tinggi. Otomatis dapat ketua DPR. Bisa aja manuver balik. Kita bikin yuk revisi undang-undang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD RI. Diubah. Yang tadinya otomatis menjadi tidak otomatis, menjadi pertarungan. Di situ ada resiko kehilangan kursi ketua DPR. Nah, kalau ada risiko kehilangan kursi ketua DPR, yang saya yakin mau diubah undang-undangnya atau tidak, dari PDI Perjuangan pasti tetap Ibu Puan Maharani, kita bicara poin keempat, bahwa mayoritas anggota DPR RI dari PDI Perjuangan itu, yang mengendalikan adalah Ibu Mega. Gitu. Ibu Puan. Ya. Gitu. Yang disebut sebagai, dan pernah muncul sebagai Dewan Kolonel itu. Loyalisnya Mbak Puan. Iya, loyalisnya Mbak Puan. Dan menurut saya di PDI Perjuangan itu ada 2 faksi besar lah. Anggaplah faksinya Mas Nanan, ya, faksinya Mbak Puan. Gitu. Nah, faksinya Mbak Puan inilah yang kemudian selama ini dalam tanda kutip guardian angelnya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Gitu. Itulah yang membuat, misalnya nih ya, Pak Jokowi, Mas Gibran nggak dipecat. Itulah yang membuat ketika Mas Gibran mau pamit sama Ibu, nggak ketemu sama Ibu, tapi ditemui oleh Mbak Puan. Gitu lah. Dan dinamika politik yang lain lah. Gitu. Jadi nggak mudah juga, jangankan kita bicara DPR RI, bicara PDI Perjuangan sendiri pun juga
tidak tunggal tuh anggota DPR itu. Gitu. Jadi ya menurut saya dengan sekian banyak dinamika tadi itu, sebetulnya hak angket ini belum tentu jadi. Anggaplah juga misalnya nih ya, PDI Perjuangan maju gitu. Dan tiga sekjen tadi udah mengatakan kami akan berdiri di belakang PDI Perjuangan. Begitu PDI-nya udah jalan, lari mereka. Jadi akhirnya PDI jalan sendiri. Iya. Nah, itu jadi inget cerita tentang itu. Tentang ini dari Gus Dur nih. Tentang orang yang wah dia di kapal gitu kan. Terus yang sangat sangat dalam gitu. Terus tiba-tiba dia loncat ke dalam ini. Ke laut. Yang dalam itu apa? Lautnya dalam? Iya, laut yang dalam. Dia loncat. Terus semua orang wah berani gitu, pemberani. Nah, kan kemudian dia berenang terus ke atas lagi. Ya. Terus dia tarik, siapa tadi yang jorokin gua? Gitu. Jadi dia bukan pemberani ya. Dipersepsikan pemberani sebenarnya habis dia marah-marah. Siapa yang jorokin tadi? Gitu, kayak gitu jadi. Iya. Nah, itu bukan hal yang mustahil karena apa? Sederhana saja. Kita lihat Partai Nasdem Pak Surya Paloh sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Cepat banget ketemu dengan Pak Jokowi. Nah kan sebenarnya kalau kita usut dari awal ya, saya tambahin lagi. Emang mereka ini nggak pengen menempati kursi-kursi yang ditinggalkan PDI Perjuangan? Iya benar juga sih. Kalau orang bilang nggak mungkin tuh tiga itu berkhianat. Ntar dulu lu. Begitu PDI keluar, kursinya kosong. Kosong, iya. Iya. Dan kursi yang kosong yang ditinggalkan banyak banget. Ya kan? Minimal 11 pos. Itu. Ya, Nasdem bisa dapat 2 lagi, bahkan jadi tambah 1 kursi, kan? PKB bisa tambah lagi, PKS bahkan bisa ikut masuk. Iya. Jadi justru malah tambah, tapi tambah seru juga sih. Iya, itulah gini, maksud saya kita itu analisa itu nggak boleh cuma dari satu sisi. Iya. Kita harus dari banyak sisi, jangan cuma dari kacamata PDI Perjuangan, tapi juga dari kacamata partai-partai politik yang lain. Apa iya pikiran mereka sama? Apa iya kepentingan mereka sama? Apakah kepentingan yang seolah-olah sama, sebetulnya kalau langkahnya diambil akan jadi sama atau jadi akan berubah? Ya, PDI kalau maju beneran, lalu kemudian partai-partai yang lain apa pasti ikut? Belum tentu. Justru ketika PDI maju, mereka kan jadi pahlawan. Pahlawan politik. Iya. Nah, yang kayak gini-gini kan kalau kita mau usut tentang munculnya wacana tentang hak angket itu ya, itu kan ini kan dari saya nggak tahu apakah Pak Ganjar sendiri atau pendukung Pak Ganjar ya yang kecewa dengan yang jelas keluar kalimatnya Mas Ganjar. Oh, yang pertama. Iya. Mas Ganjar itu yang menyebut hak angket itu. Iya, nggak, maksud saya ini apa nggak dihitung hal-hal semacam ini gitu ketika mengeluarkan ide itu atau karena Mas Ganjar atau para pendukungnya ngelihat bahwa melalui jalur MK itu impossible atau mereka udah tahu kalah atau gimana. Udah jalur politik aja deh. Iya, gitu. Kalau pendukungnya Mas Ganjar di luar PDI Perjuangan kan pokoknya asal ngomong aja. Minimal mengekspresikan kemarahannya atau kecewaannya. Istilahnya itu kalau psikologi itu kan katarsis itu kan. Gitu. Nah, kalau Mas Ganjar ya barangkali dia merasa kecewa dengan situasi juga. Lalu kemudian ngomong juga. Tetapi ini balik lagi kepada diskusi kita, kemana Anies dan Ganjar? Episode sebelum ini kan, di situ kan sudah mengatakan per hari ini jalannya Ganjar dengan jalannya partai politik pendukung dia itu udah nggak boleh dipersepsikan sama dan sebangun. Udah nggak kongruen lagi. Balik lagi ke sini. Nasib adalah kesunyian masing-masing. Terus dalam kurung, terutama setelah kalah Pilpres. Jadi puisinya Hairil Anwar ini tidak berlaku bagi pemenang. Iya makanya. Justru partai politiknya Prabowo dan Gibran itu makin nempel. Tapi kalau bagi Ganjar dan bagi Anies, ini benar banget. Nasib adalah kesunyian masing-masing. Gitu. Iya. Kalau bahasa Arab bahasa Arab santri ya, bahasa Arab yang biasa dipakai gitu lah di nafsi-nafsi katanya. Sendiri-sendiri gitu. Iya. Jadi semenjak keluar hasil quick count itu sudah berlaku puisinya Hairil Anwar. Hai Ganjar, nasib adalah kesunyian masing-masing. Hai Anies, nasib adalah kesunyian masing-masing. Gitu. Hairil ini top. Partai politik
partai politik bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Entah kau. Jadi mereka cari kutipan puisi Hairil yang lain. Iya. Mereka sudah pindah ke puisi Hairil yang lain. Betul. Iya. Jadi ini puisinya Anies dan Ganjar. Partai politik, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Betul. Gitu. Jadi Hairil ini dengan tepat merangkum hasil situasi kebatinan para peserta Pilpres. Luar biasa. Disitulah kita makin memahami hebatnya seorang Hairil Anwar. Iya. Nah ini terakhir nih, Mr. Q, soal saya nggak tahu ya apakah ini relevan atau bisa dikaitkan dengan soal angket ya, karena ini kaitannya juga soal kecurangan. Kan kalau survei indikator terbaru menyatakan bahwa menurut publik yang paling banyak terlibat dalam serangan fajar itu justru PDIP dan PKB. Ini mungkin kaitannya dengan pileg ya, atau apa. Nah maksud saya kan kita selalu kalau bicara ini persepsi publik ya? Iya, persepsi publik yang itu hasil temuannya indikator terbaru gitu. Jadi yang paling banyak melakukan serangan fajar itu PDIP dan PKB. Caleg maksudnya? Yang nggak tahu, kayaknya sih ya PDIP dan PKB ya, serangan fajar kan. Iya. Nah kalau nggak, ini penting untuk diangkat karena selama ini kalau narasi tentang kecurangan selalu larinya 02. Iya. Selalu larinya 02 kan, bahwa yang seakan-akan 01 dan 03 ini yang dizolimi. Iya. Gitu loh. Nah menurut Anda gimana itu? Pertama saya belum baca ya survei itu, jadi nggak bisa komentar terlalu jauh. Tapi ya menurut saya itu penting juga untuk diangkat. Karena begini, narasi soal hak angket ini selalu bicara pilpres. Kok nggak bicara pileg? Apa karena menang? Iya, betul. Apa karena suaranya naik? Apa karena kursinya naik? PDI suaranya turun, tapi masih menang. PKS suaranya naik. Betul. PKB naik banget. Nasdem juga naik. Lah ya ini kan sebetulnya menjadi satu pertanda lagi. Bahwa Anda ini sebetulnya hak angket ini serius apa enggak. Kalau Anda serius, woi, brothers. Anda serius, tolong hak angketnya itu 2. Atau judulnya 2, hak angket Pilpres dan Pileg. Jangan cuman hak angket Pilpres saja. Wong pemilunya serentak kok, semua prosesnya bareng kok. Kenapa Pilpresnya curang, Pilegnya enggak kan gitu. Jadi balik lagi bahwa sebetulnya memang ini adalah fiksi. Ini adalah imajinasi yang dipaksakan pada sebuah realita pilihan politik masyarakat gitu loh. Kenapa? Karena kan balik lagi kalau orang mentok dengan fakta, orang larinya ke halusinasi. Orang kalau nggak bisa melawan fakta, dia argumentasinya halusinasi atau fiksi. Itu. Ya. Saya kira ini sebuah ending yang tepat untuk menyudahi percakapan ini. Terima kasih Mr. Q atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.